Tsanian, yang kedua, daruratuhu fil halqatil qur'aniyah. Apa sih pentingnya tafsir di dalam halaqah Al-Qur'an? Kenapa kok tafsir dalam halaqah Al-Qur'an itu diperlukan? Ya daruratun tumliha arba'atu jawanib. Uslub tafsir ini menjadi penting, mendesak, diperlukan menimbang 4 aspek atau 4 sisi. Yang pertama, annahu tariqul fahmi lil Qur'anil Karim. Tafsir ini merupakan jalan untuk memahami Al-Qur'an. Nah, sedangkan pemahaman itu dapat membantu untuk bisa tadabbur. Wal fahmu mu'inun ala at-tadabbur. Yang nanti action berikutnya adalah al-amal. Nah, gimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu kandungannya, maksudnya. Wahuma, sedangkan keduanya at-tadabbur wal amal, al-ghayatu minal hifdzi fis sudur, adalah tujuan dari menghafalkan Al-Qur'an di dalam dada. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Shad 29. Yang kedua, wa huwa wasilatun litamkinil hifdzi wa tarsikhihi. Tafsir itu merupakan sarana, perantara untuk memapankan hafalan, mengokohkan hafalan, menguatkan hafalan. Fa inna, karena sesungguhnya ghalibiyatan minan nasi, umumnya manusia itu tatafawatu, beraneka ragam, quwwatu hifdhihim, kekuatan hafalan mereka, baina nassin qur'aniyin, antara teks Al-Qur'an, ittala'u ala tafsirihi, yang sudah mereka lihat tafsirnya, wa fahimu ma'anihi, dan sudah mereka fahami makna-maknanya, wa baina nassin akhar, dengan teks lain, qad hafidhuhu mujarradan andalika, yang sudah mereka hafal tapi terbebas atau tidak mereka lihat tafsirnya dan tidak mereka pahami maknanya. Antara kita menghafalkan surat Al-Fil dengan surat Shad itu pasti beda. Kenapa? Karena Al-Fil kita ngerti maknanya, kita ngerti kandungannya, meskipun tidak tahu terjemah per kata, tapi kan kita ngerti, oh, Al-Fil itu cerita tentang Raja Abraha menyerang Ka'bah, kan gitu kan. Jadi secara kekuatan hafal itu berbeda dengan surat Shad atau surat As-Saffat yang maksudnya apa, maknanya apa, kalau kita belum membaca tafsir dan belum memahami maknanya. Fal awwalu, yang pertama, yang sudah dilihat tafsir dan difahami maknanya, aqwa rusukhan fi dzakiratihim, lebih menancap kuat, mengakar di dalam ingatan mereka. Listi'anatihim fi bil fahmi 'alal hifdzi. Karena apa? Karena ketika menghafal itu dibantu dengan pemahaman, dibantu dengan pemahaman. Beberapa kali kita juga sering ngasih masukan kepada beberapa teman yang kalau menghafal dengan metode diulang-ulang kesulitan. Coba pakai metode dibaca dulu ayatnya, dibaca terjemahnya, dibaca lagi ayatnya. Ketika membaca ayat itu sudah terbayang terjemahnya tadi, coba mulai dihafal, kan gitu. Apalagi kalau satu paragraf, oh, ayat pertama saudara-saudaranya pada dengki, ayat kedua mereka bikin makar, merencanakan, ayat berikutnya mereka minta izin kepada bapaknya untuk ngajak dolan, berikutnya cemplongke sumur, dan berikutnya ada pedagang nemu dia dikerek, ditimba, dijual,
kemudian kisah bagaimana seterusnya. Jadi kan ketika murojaah, ketika ngafal ya, oh ya makar, habis makar, oh ya ketemu sama bapaknya kan gitu. Wa qad thabata hadza bitajribatil amaliyah, yang demikian ini sudah terbukti berdasarkan riset, uji coba. Tajribah itu uji coba. It yaqulu Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i, Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i berkata, inna ashalal hifdzi wa asbatahu atharan fi dzakirati huwa, sesungguhnya hafalan yang paling mudah dan paling kuat efeknya di dalam ingatan adalah al-mabni, yang dibangun ala fahmil madah, yang dibangun atas pemahaman terhadap materi allati saufa tuhfat, yang akan dihafalkan. Wa qad athbatatit tajarubu, uji coba an-nafsiyah, uji coba apa ya an-nafsiyah itu ya psikologi mungkin ya. Uji coba psikologi sudah menetapkan anna hifdzal maqati', bahwa menghafalkan potongan-potongan al-lughawiyah, potongan-potongan bahasa as-somma itu yang apa ya, yang asing sekali, adimatal makna, yang tidak ada artinya, ya mungkin bahasa-bahasa apa ya, bahasa mungkin mantra-mantra gitu kan, ya mungkin ada artinya tapi kita nggak tahu artinya. As'abu bi katsirin, itu sangat lebih sulit min hifdzil maqati illati tahmilu makna, dari menghafalkan potongan-potongan kalimat yang ada artinya. Ini yang kedua. Kenapa kok tafsir itu penting, dibutuhkan dalam halaqah Qur'annya? Karena dia bisa menjadi wasilah sarana untuk menguatkan hafalan. Yang ketiga, annahu amilun muhimun, tafsir ini menjadi faktor penting min awamili taulidil ba'itsi dzati, dari berbagai faktor yang bisa melahirkan al-ba'its adzati, motivasi internal, motivasi pribadi. Untuk apa? Untuk betul-betul ketika menghafal Al-Qur'an itu ya apa namanya? Atas kesadaran dia, wal irtibat bima'inihi, terikat dengan sumbernya langsung. Kalau orang itu ngerti maknanya kan, Masya Allah ya, berarti memang puasa itu syariat yang sudah bahkan diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya kan gitu. Ngerti kisahnya Nabi Yusuf, ngerti kisahnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Yang keempat, la yakhfa ma li khissati tafsir fil halqati min faidatin, tidak di apa ya, la yakhfa kan tidak tersembunyi ya, sudah nyata lah bahwa khissatu tafsir, jam tafsir dalam halaqah itu memberikan faidah apa? Fi ijadati thalib, mengembangkan, memperbaiki, memperbagus at-ta'bir amma fahimuhu minal ayat, bagaimana santri atau murid itu mengekspresikan apa yang sudah mereka pahami dari ayat. Wa numuwi qudratihim, mengembangkan kemampuan mereka alal fahmi wal istinbat, untuk memahami dan menyimpulkan. Summa, berikutnya, fi ziyadati sarwatihim, menambahkan eksplorasi mereka, perkembangan mereka al-lafziyah, yang bersifat lafzi, kosakata berarti kan, semakin banyak kosakatanya kalau orang itu belajar, ada tafsirnya, wal fikriyah, dan pemikiran, ma'an, secara bersama-sama. Ini 4 aspek kenapa kok tafsir itu diperlukan di dalam halaqah Qur'aniyah.